dari dua mesin ini, mana yang lebih baik? Yang harga 15 juta atau harga 150 juta? Kita akan kupas di video ini. Jadi yang pertama itu kita bahas tentang kesalahan pemula. Di kardus itu seringkali kalau misalnya bikin pabrik itu langsung dihitung tuh BEP-nya berapa, break-even point. Wah, berarti butuh data 500 juta atau 1 miliar nih untuk beli mesin, tempat. Kemudian setelah itu BEP berapa lama? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan langsunglah beli mesin impor. Nah, selain itu juga di situ kan belum lihat berapa orderan hariannya, pekanan, bulanan. Jadi sudah langsung beli mesin yang bisa dibilang harga ratusan juta dengan anggapan, oh ini kapasitas produksinya lebih besar. Jadi kita bakal lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Itulah salah satu kesalahan praktisi kardus, khususnya yang diproduksi itu di awal-awal. Poin keduanya itu tentang perbandingan. Jadi kalau misalnya perbandingan mesin lokal atau rakitan dengan mesin impor itu, kita hanya lihat harga, hanya lihat kapasitas. Ada yang sering terlewat, yaitu listrik. Jadi kalau misalnya emang di lokal nih, itu biasanya listriknya satu fasa cukup. Satu fasa itu listrik rumah tangga lah, yang 900, 1300, 2200 itu cukup lah untuk menjalankan mesin rakitan untuk mesin lokal. Tapi kalau misalnya mesin impor itu biasanya cocoknya untuk 3 fasa. Emang standar industri itu bisa 5000 atas lah. Sedangkan untuk upgrade dari satu fasa ke 3 fasa itu ada biaya tambahan, jadi itu perlu kamu perhatikan. Nah, kemudian untuk mesin lokal itu memang cocok untuk orderan yang memang hariannya masih puluhan, ratusan, jadi belum ribuan atau puluhan ribu ya, itu masih bisa menggunakan mesin lokal. Tapi kalau misalnya mesin impor memang kamu udah stabil nih, orderannya udah dapat sehari itu misalnya ribuan, puluhan ribu, nah itu kamu bisa pakai mesin impor. Kemudian poin berikutnya tentang biaya tersembunyi nih. Jadi kalau misalnya mesin itu jangan lihat variabelnya dari 1-2 poin aja. Jadi ada beberapa banyak. Seperti tadi kita bahas untuk fasa nih. Listrik aja itu untuk naikin dari fasa 1 ke fasa 3 itu biayanya bisa puluhan juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, tergantung kita mau paket yang mana dari PLN. Itu aja kamu ketika bahas masalah listrik udah, wah budgetnya lumayan nih. Ditambah lagi yang kedua itu suku cadang. Suku cadang itu kan kalau misalnya saya gambarin, misalnya kita bahas satu pisau. Jadi pisau mesin lokal itu kan kecil. Itu satu setnya aja cuma 800 ribuan. Nah, tapi kalau mesin impor itu karena gede pisaunya, itu satu set bisa di atas 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu kan. Jadi memang suku cadang itu perlu kamu perhatikan. Belum lagi nanti perawatannya, teknisinya gitu kan. Kalau misalnya mesin lokal rakitan itu kan cenderung mudah lah untuk masalah kerusakan bongkar pasangnya, karena memang sistemnya sederhana. Tapi kalau mesin impor itu memang butuh teknisi yang mumpuni. Poin berikutnya, kapan nih gitu kita perlu upgrade dari mesin lokal atau rakitan menjadi mesin impor? Sebenarnya simple sih. Jadi kita bisa melihat data penjualan atau data produksi itu kalau misalnya memang order itu udah stabil nih, yang tadi sempat disebutkan bahwa di awal hanya puluhan, ratusan, ini udah ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, kalau udah sampai seperti itu gitu, ini saatnya kita upgrade. Jadi kamu juga harus punya laporan yang memang tersistem dengan baik ya, secara digital gitu. Jadi biar kamu ngambil keputusan tuh bukan pakai feeling, tapi memang oh iya nih ordernya udah ribuan atau puluhan ribu hariannya nih. Nah, jadi kalau solusinya, poin terakhir itu adalah kamu nih bisa cek di katalog lynk.id/krds, itu ada katalog mesin. Di situ kamu bisa lihat mesin-mesin lokal rakitan. Dari sini kita bisa lihat nih ada 3 jenis, ada mesin sliter, ada mesin slotter, ada mesin penggiling. Nah, kamu bisa cek satu-satu di sana, ada ukurannya macam-macam. Kemudian mesin penggilingnya ada yang manual, ada yang pakai motor, dan ini rata-rata hanya butuh satu fasa ya. Walaupun yang harganya kita lihat dari 12 juta ke atas itu kan juga masih bisa pakai satu fasa untuk mesin lokal. Jadi kamu bisa cek nih di katalog ini, dan kalau kamu mau order silahkan langsung klik tombol WhatsApp di sana. Ini dia, kalau kamu buka di komputer kamu bisa buka link lynk.id/krds, kemudian kamu buka katalog mesin, terus nah di sini kamu lihat mesin produksi kardus rakitan lokal siap operasional. Ada 3 jenis, sliter, slotter, dan juga mesin penggiling. Nah, dari sini saya akan coba terangkan satu persatu. Pertama ini, mesin sliter. Mesin sliter ini kan fungsinya untuk memotong dan juga membuat lipatan nih, atau creasing. Di sini ada yang panjang 120. Jadi kalau kamu punya bahan pendek,
kamu bisa memilih jenis mesin ini, dan ini ada satu set. Maksudnya satu set ini adalah, jadi di mesin ini ada atas bawah itu ada pisau, dan ini cocok untuk memotong sekali proses lah. Kemudian ada juga yang panjangnya sama 120 cm, tapi ada dua set pisau potongnya. Kalau ini biasanya dipakai kamu ingin menyisir bagiannya kardus ujung yang misal bekas potongan atau kondisinya kurang mulus, itu bisa dipotong di sini, dan kemudian ini ukuran yang kamu tetapkan di awal. Nah, ada lagi yang masih 120. Ini ada 2 set dan pisau potong, dan 2 set pisau creasing ya, lipat. Jadi kita balik lagi, untuk ini tuh tidak bisa bikin lipatan. Ini juga sama, hanya memotong, dan yang tipe ini bisa memotong dan bisa bikin creasing jalur lipatan. Jadi ada 2 set. Nah, panjang masih sama 120. Ini untuk panjang 150. Sama seperti tadi, ada 1 set pisau, 2 set pisau. Dan ini pun ada 2 set pisau creasing dan potong. Harganya untuk yang kami rekomendasikan sih minimal inilah 150 cm dengan harga 7.200.000. Karena memang yang banyak kebutuhan di kardus ini lebih efisien dengan mesin ini. Tapi ingat, ini cuma 150. Nah, ini untuk yang area 200. Jadi dia ada 2 set potong, ada 2 set creasing. Dan yang menarik ya ini ada 2 set potong dan ada 4 set creasing. Jadi kamu sekali satu lembar itu bisa jadi banyak. Bahkan kalau misalnya pengalaman mesin Taiwan yang kami gunakan itu, dia ada 4 set pisau potong dan 4 set pisau creasing. Dan itu harganya bisa kontak kami. Tapi memang ini sudah sangat cukup dengan harga 12 jutaan. Atau kamu mau custom, misalnya panjangnya jadi 2,2 atau 2,5, atau kayak mesin Taiwan itu biasanya dia panjangnya lebih dari 2,40 ya. Jadi 2,4 itu dia mesin Taiwan, lebih panjang daripada itu. Tapi harganya lumayan, bisa ratusan juta. Dan kemudian ini mesin slaughter. Mesin slaughter itu ada yang 150, dan ini tidak bisa 2 coak saja ya. Jadi memang kalau mesin slaughter itu udah standar 4 coak. Kemudian ada yang panjang 175. Jadi makin besar kardus, makin panjang biasanya mesin yang dibutuhkan. Di sini ada 2 pilihan, antara 175 dengan harga 17 juta dengan 150. Jadi kalau kamu beli 1 set, saran kami memang mesin slaughter 175 dengan mesin sliter 200. Nah, kemudian untuk pon giling ini ada yang ada engkol. Jadi dia kalau mati lampu, kamu tetap bisa mempergunakan mesin ini dengan diputar. Areanya ada yang 60, 80, ada 100. Bahkan area 150 cm pun bisa. Tapi ini masih diputar ya. Nah, kemudian yang semi otomatis. Jadi ini udah pakai dinamo. Ini pun sama, areanya ada yang 60 sehingga ada yang 150. Nah, kalau misalnya kamu ingin transaksi, caranya mudah. Misalnya kamu tinggal ketik keranjang, kemudian ini pun ketik keranjang, kemudian kamu mau mesin ponnya ini tambah keranjang, dan kamu klik di sini, totalnya jadi istilah kamu beli yang 7 juta 12 sama 9. Jadi total yang kamu keluarkan 28 juta. Jadi kamu check out dan kamu akan terhubung dengan tim kami dan bisa langsung tanya ataupun transaksi tentang biaya pengiriman seperti apa. Nah, itu gambaran dari kami tentang mesin. Jadi poinnya memang bukan yang mana yang paling baik untuk masalah mesin lokal atau mesin impor.
tapi kamu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kamu. Jika orderan memang sudah stabil, kapital kamu kuat, dan itu kamu cocok untuk mesin impor. Tapi kalau kamu masih mencoba, masih belajar, kamu punya yang terbatas, itu mesin rakitan atau lokal itu perlu kamu pilih terlebih dahulu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.